pembahasan, gue mau kasih info sedikit kalau motor ini tuh mesinnya berkapasitas 200 cc. Untuk tangki bensinnya sendiri dia berkapasitas sekitar 14 atau 15 literan gitu. Dan untuk unit gue yang ini di tahun 2020 gue ambil kalau nggak salah, itu dia knalpotnya udah bobokan dari sananya. Nah, di motor gue ini juga udah gue tambahin beberapa aksesoris pemanis. Yang pertama, gue udah tambahin sisban atau senderan di sini. Ini punyanya Patagonia Eagle yang dirubah dikit dudukannya menyesuaikan bracket si Benelli F ini, bracket bawaannya, bracket setbacknya. Jadi pas dapet motor ini tuh udah dapet side back sama windshieldnya bro. Nah, kebenaran gue beli sisbar ini second waktu itu. Terus gue juga beli second media sekaligus sama ini juga, sama engine guard depan nih. Karena kalau menurut gue motor ini tuh looknya dari depan kayak terlalu ramping aja gitu. Gue nyesuaiin sama lebar si setback ini aja sih. Oh ya, ini kita udah masuk ke pembahasannya ya. Jadi gue bakal nge-review sepengalaman gue aja. Karena jujur, gue juga belum begitu paham soal motor. Cuman ini sepengalaman gue aja selama pemakaian 1 tahun 4 bulan itu. Nah, selain engine guard ini, gue juga udah tambahin akses lampu tembak di sini tuh. Jadi karena gue pikir si diameter engine guardnya itu terlalu kecil, kayak popong aja gitu kelihatannya. Akhirnya gue putusin buat tambahin aksen lampu tembak di sininya. Biarpun gue sendiri nggak pernah mau pakai lampu tembaknya, jarang banget lah gue nyalain. Karena nanti kita masuk ke pembahasannya, karena memang dari si Benelli F ini yang paling riskan itu masalah kelistrikan, makanya lampu tembaknya juga gue pakai. Nah, selain itu gue juga udah repaint velg bawaannya Benelli ini. Jadi ini velg bawaannya masih ya, udah gue repaint velgnya dari warna gold. Itu sedikit aksesoris tambahan yang gue tambahin di motor ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi motor ini tuh gue pakai udah sekitar 1 tahun 4 bulan. Nah, gue nggak nemuin masalah ini. Kita masuknya ke kekerasan gue dulu ya selama memakai motor ini. Gue nggak nemuin masalah ini di teman-teman yang satu kelompok sih. Yang pertama tuh gue alami di umurnya tuh masih muda banget. Dia sekitar masih 2 bulan gitu. Jadi di si headlampnya itu, di dalamnya itu kan ada kayak aluminium foil gitu ya, yang warna perak itu. Dia tuh meleleh bro. Gue juga nggak tahu kenapa. Kayaknya sih panasan. Soalnya gue kalau siang atau malam gitu, jangan suka lupa matiin lampu jauh karena dia lampunya masih yang kuning gitu. Jadi nggak ada nggak ada bedanya sih gitu kata gue. Jadi gue suka jarang tuh matiin. Sementara kalau siang di sini gue pakai suka panas atau segala macem, itu kayaknya ngaruh juga ya. Gak lama, sekitar sebulan setelah itu lah mulai tuh kerasa. Jadi dia lampu sennya kan dia misah-misah gitu ya bro, kanan kiri. Jadi lo kalau mau nyalain lampu sen kanan tuh dipencet yang kanan, kalau mau mati dipencet lagi yang kanan. Kalau lo mau nyalain yang kiri begitu juga, jadi misah dia. Nah, suatu ketika udah sekitar 3 bulanan gitu, si lampu sen gue ini susah hidup, tiba-tiba susah hidup. Sekalinya itu nggak gue pencet, tiba-tiba hidup aja sendiri gitu. Nah, kalau kayak hidup sendiri susah gue matiin. Itu di sekitar umur 3 bulanan. Gue karena posisi gue di Bogor ya, jadi gue bawa langsung lah ke Benelli Bogor. Itu Benelli Tajur, kata pihak bengkelnya waktu itu saklarnya yang kena. Alhamdulillah masih bisa garansi tuh waktu itu. Garansi, gue nunggu, akhirnya gak lama datang tuh si saklar, juga cerita, dipasang lah sama mekaniknya. Alhamdulillah tuh gak ada trouble lagi. Sampai di umur hampir setahun waktu itu, belum setahun lah, belum setahun,
waktunya gitu. Jadi gue nyesuaiin sama bengkel yang bisa nyesuaiin sama waktu gue. Jadi gue gak ke bengkelnya gitu, gue ngecek temen gue lah, temen satu klub gue. Nah di temen gue itu dicek katanya kabel bodinya waktu itu tuh kalau nggak salah kebakar apa gitu. Pokoknya singkat cerita tuh gue ganti lah kabel bodi ya. Alhamdulillah tuh semenjak gue ganti kabel bodi sampai sekarang masih lancar-lancar aja. Cuman ini masih lancar-lancar aja sih, cuman kadang agak susah doang nih, udah mulai agak susah dipencet lagi. Cuma masih fungsinya masih normal gitu. Nah jadi itu tadi keresahan atau nilai minus buat gua selama gua pakai motor ini. Emang kalau buat gua pribadi sih yang gua alami paling riskan tuh di Benelli EV ini emang masalah kelistrikan ya bro ya. Selain itu gua nggak nemuin lagi tuh masalah-masalah yang cukup meresahkan lah kalau menurut gua ya. Memang paling riskan itu di masalah kelistrikan. Kalau tadi kita udah bahas soal keresahan gua pakai motor ini, nggak fair dong kalau kita bahas minusnya doang. Kita bahas nilai plusnya. Nilai plusnya yang paling pertama buat gue itu konsumsi bahan bakarnya irit. Kalau menurut gue irit banget motor ini. Kayak dulu gue ada di rumah tuh Vario 125 dulu sebelum bilang tuh kayak gak beda jauh gitu konsumsi bahan bakarnya. Kalau menurut gue pribadi ya, kayak misalkan ini gue isi 30.000, yang itu gue isi 30.000, sama-sama untuk bolak-balik warung. Kayak misalkan ini tuh buat 7 hari, yang ini buat 6 hari, kayak gitu kayak nggak beda jauh sih kalau buat gua pribadi ya. Nah selain konsumsi bahan bakarnya yang irit, yang paling bikin gua seneng tuh waktu gua dapet motor ini tuh banyak banget bonusnya bro. Pertama kita dapet juga windshield depan tuh, windshield depan kita dapet. Buat tipe-tipe orang kayak gua yang gampang masuk angin itu berguna banget sih kalau buat gua ya. Yang kedua, kita juga dapat side bag kanan kiri. Nah, buat lu yang males gitu kemana-mana touring segala macem bawa tas gendong itu, kalau menurut gue tuh ini ngebantu banget sih. Kayak kalau nggak ada ini tuh sumpah ribet banget kalau kita berpergian harus bawa tas gendong gitu, apalagi nanti ditambah kita bawa boncengers gitu kan. Sementara motor ini nggak ada bagasinya gitu, atau kalau kita solo riding ini juga bisa buat tempat kunci-kunci banyak banget masuk. Nah, selain bonus gua itu, gua juga waktu itu dapat helm dari Benelli-nya. Cuman gua waktu itu nggak dapat jaketnya sih. Nah selain itu juga di unit yang tahun 2020 ini, gua dapat knalpot yang udah bobokan dari pabriknya. Itu kayak meminimalisir biaya modifikasi lah. Karena di tahun sebelumnya nih, ini kan gua yang tahun 2020 nih. Yang tahun 2019 atau 2018 gitu ada teman satu klub gue juga pakai. Dia knalpotnya masih standar gitu, kayak gimana ya, motor udah serem tapi nggak ada suaranya gitu bro. Nah gue dapet kebenaran yang udah bobokan. Kalau kan lumayan tuh kalau misalkan kita harus ngeluarin uang lagi buat ganti knalpot racing. Belum lagi kalau ditilang karena nggak standar pabrikan kan, itu masuk ke nilai plus buat gue yang orang awam sih kalau menurut gue ya. Nah di luar itu kita masuk ke posisi riding. Posisi ridingnya ini kalau menurut gua enak banget sih buat antar kota. Cuman kalau misalkan buat macet-macetan emang rada nyiksa sih, kayak pada kencang aja gitu tangannya. Posisinya kayak emang motornya berat juga kan, lumayan gitu. Cuman asli ini posisi ridingnya enak banget buat antar kota, apalagi buat touring gitu. Nah buat dulu pada yang awam kayak gua nih, kayak yang belum ngambil terus mau ngambil motor Benelli Motobi 200 EFI ini, kayak misalkan kan pertanyaan orang-orang awam kayak kita atau kayak gua lah, kayak gimana ya nanti underdealnya kalau misalkan nggak ada di bengkel resmi, atau nanti underdealnya kalau di bengkel resmi lagi inden, sementara kita butuh buru-buru, sementara pemakaiannya kayak gua gini, gua pakai daily sehari-hari untuk jualan setiap hari gitu, kayak harus inden nungguin, kayaknya ngeganggu banget gitu. Nah gua saranin buat lu yang pada yang kayak gitu, terus masih awam juga kayak gue gitu, gue saranin buat dulu pada buat masuk ke klub Benelli-nya ini. Karena kalau nggak salah di Indonesia ini udah ada di beberapa kota besar, itu namanya Benelli Owners Indonesia. Kayak di kota gue ini juga ada Benelli Owners Indonesia Chapter Bogor. Nah tapi gue nggak masuk ke yang itunya, atau disingkat Boy ya, gue nggak masuk ke yang Boy Bogornya, gue masuk ke yang Benelli Bogor Riders-nya, yang alhamdulillah banget gue
banyak kebantu banget di klub itu, apalagi modelnya kayak gue yang udah paham banget motor gitu kan. Gue banyak kebantu banget sama klub gue. Thank you Benelli Bogor Riders, gue udah banyak kebantu banget, kayak mulai dari trouble, mulai dari ganti underdeal kalau udah ke bengkel resmi kayak gimana, persamaannya sama apa, itu gue banyak banget dapat ilmu dari klub gue pribadi sih. Kayak contohnya gini aja, kayak misalkan gue waktu itu ganti kampas rem depan, ternyata kampas rem depan yang gue ini dari motor BFB dia sama motor Thunder kalau nggak salah. Waktu itu gue ganti, belinya di bengkel biasa, dikasih tahu tuh sama teman seklub gue, alhamdulillah baik banget dikasih tahu beli pasang di bengkel biasa itu yang cuma 40 ribuan gitu. Jadi kalau gue posisinya kan rumah gue lebih jauh gitu ke Benelli Tajurnya, kayak dari ujung Bogor ke ujung Bogor gitu, jadi ada pesawat kayak gitu membantu banget sih. Terus kayak temen gua kemarin ada juga yang kampas koplingnya kena gitu, terus dia ganti sama persamaannya apa gitu, jadi dia memang nggak harus ke bengkel resmi. Emang bagusnya sih mungkin ke bengkel resmi, cuman kan beda orang, beda keseharian, beda juga waktunya gitu kan bro. Kayak ada yang waktunya misalnya malam, ada yang misalnya siang, jadi lu gak usah takut kalau gimana bang nanti masalah underdealnya susah apa enggak. Kalau menurut gua sih susah gampangnya itu ketika kita udah masuk klub, apalagi klubnya yang orang isinya tuh orang-orang nggak pelit ilmu lah kasarnya, itu membantu banget sih buat gua. Jadi lu gak usah takut kalau misalkan lu mau ngambil, emang pengen demen nih sama modelnya kayak gini, terus underdeal segala macam servisnya lu masih jadi keraguan, gua saranin buat lu buat masuk ke klub klub terdekat yang ada di kota lu, gua saranin gitu sih. Oke, itu tadi beberapa nilai plusnya buat gua. Sorry kalau misalkan ada informasi yang kurang jelas atau kurang memaparkannya, karena ini sepengalaman gua aja ya. Jadi mohon maaf kalau gua masih banyak kekurangan. Insya Allah nanti kedepannya kalau ada temen gua yang mau di review motornya, khususnya Benelli, gua bakal nge-review dan bareng dianya juga. Kan kalau kayak gitu enak tuh, dianya lebih paham soal motor daripada gua. Insya Allah kedepannya bakalan gua review motor teman-teman gua satu klub, mudah-mudahan mereka mau ya. Kalian request aja di kolom komentar mau motor apa duluan yang gua review gitu, terutama buat Benelli ya, kayak Patagonia Eagle, atau gua review lagi Benelli DFI yang punya teman satu klub gua, karena beda orang, beda pemakaian, beda pengalaman gitu kan. Nah, kalau kalian suka sama video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Kalau ada teman kalian yang butuh referensi, silahkan di-share video ini, siapa tahu bisa membantu, siapa tahu konten gue ke depannya bisa membantu. Kalau kalian belum subscribe, pastinya belum subscribe sih, soalnya channel gue ini kan masih baru ya, pasti belum pada subscribe. Tolong di subscribe ya. Kalau kalian yang nggak mau subscribe ya tolonglah di subscribe aja lah pokoknya mah. Ya udah, segitu aja dari gue Dimas Akbar Herawan, thank you, bye. Nah sekarang kita coba cek soundnya kayak gimana.